Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, popularitas baca pres PD Perjuangan Ganjar Pranowo terus memimpin. Survei lembaga survei Populi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo dengan elektabilitas 35,8%. Rilis lembaga survei Populi Juni 2023 atau 8 bulan jelang pemilu, elektabilitas baca pres Ganjar Pranowo mulai melesat dan menyalip Prabowo dengan elektabilitas 35,8%. Dalam simulasi 3 tokoh calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Tertinggi Ganjar Pranowo dengan 35,8%, disusul Prabowo Subianto 33,4% dan Anies Baswedan 23,2%. Sedangkan yang belum memutuskan 7,3% dan yang menolak menjawab 0,3%. Sedangkan berdasarkan elektabilitas Capres top of mind, Ganjar Pranowo 21,9%, kemudian Prabowo Subianto 19,3% dan Anies Baswedan 14,4%. Lalu siapakah cawapres top of mind? Berdasarkan survei Populi pada pertanyaan terbuka, Sandiaga Uno menjadi nama yang paling banyak dipilih menjadi wakil presiden dengan 9,8%, disusul Ridwan Kamil 7,5% dan Erick Thohir 5,9%. Adapun tokoh-tokoh lain yang mendapatkan persentase di bawah 5%. Sementara hasil survei Algoritma Research and Consulting 29 Mei hingga 10 Juni 2023, 3 nama yang konsisten menempati elektoral tertinggi sebagai calon presiden. Ganjar Pranowo 29,3%, Prabowo Subianto 24,6%, dan Anies Baswedan 16,9%. Telah terhubung dengan peneliti Populi Hartanto Rosojati. Selamat petang Mas Hartanto. Selamat malam Mbak Anissa. Mas Hartanto, dari survei Anda, elektabilitas Ganjar ungguli Prabowo. Ini terus balap-pembalap menyusul. Sebenarnya apa kemudian faktor yang membuat Ganjar Pranowo unggul pada survei kali ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Jadi kalau kita melihat hasil survei Populi Center kali ini, sebenarnya kalau kita berbicara popularitas, itu yang paling tinggi itu Prabowo sebenarnya, tingkat keterkenalannya dengan 96,8%, kemudian Anies itu dengan 85,3% dan GP 82%. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan tingkat keterpilihan, elektabilitas capres sendiri, dalam survei kali ini memang nama Ganjar Pranowo itu menjadi tokoh yang paling banyak dipilih oleh masyarakat, mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Nah, kalau saya lihat kenapa kemudian Ganjar Pranowo ini bisa leading di atas Prabowo, ada dua hal sebenarnya. Kalau kita lihat relasi antara GP dengan Jokowi itu juga sangat erat. Begitu juga kalau kita lihat dari hasil survei Populi Center di bulan Mei sebenarnya, kita melihat bahwa ada beberapa program yang sebenarnya mampu menjadikan Jokowi ini mendapat penilaian yang baik. Yang artinya kalau kita beri pertanyakan siapakah tokoh yang kemudian paling mampu melanjutkan program-program dari Jokowi ini. Kalau berdasarkan hasil survei di bulan Mei tahun 2023 ini, ternyata memang publik menganggap bahwa GP lah tokoh yang paling dianggap mampu melanjutkan program-program dari Jokowi dengan 46,7%. Kemudian juga Prabowo hanya sebesar 29,5% dan Anies juga hanya sebesar 16,7%. Dalam pertanyaan lain pula, itu juga kita melihat bahwa publik sebesar 61,3% itu cenderung akan memilih tokoh yang bisa melanjutkan program-program dari Jokowi. Yang mana kita ketahui kalau dari hasil survei Populi Center di bulan Juni ini, tingkat kepuasan terhadap Jokowi itu turut mengalami peningkatan. Yang artinya secara tidak langsung pengasosiasian antara Jokowi dan Ganjar Pranowo itu semakin erat. Pun juga demikian kalau kita lihat dari data Populi Center juga, setelah kita lakukan analisa tabulasi silang, ternyata orang-orang yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi itu
mayoritas memang memilih Ganjar Pranowo. Mungkin itu adalah salah satu hal kenapa nama Ganjar Pranowo itu pada survei kali ini cukup tinggi. Itu satu hal. Kemudian aspek yang kedua juga sebenarnya yang perlu dipertanyakan adalah soliditas dari lawan dari Ganjar Pranowo itu sendiri. Kalau kita lihat dari sebaran pemilih misalnya, ternyata pemilih dari Partai Kebangkitan Bangsa ini yang notabene adalah pengusung dari Prabowo Subianto, ternyata mayoritas lebih banyak memilih Ganjar Pranowo dengan 42,4%. Demikian Mbak Anissa. Baik, Mas Santanto, sejauh ini apa yang sebenarnya menyebabkan fluktuasi tersebut? Ya, fluktuasi tersebut memang kalau kita lihat dari data sebenarnya masih dalam tataran margin of error. Artinya saling salib itu pasti akan sangat terlihat pada kontestasi dan data-data survei ke depan. Nah, kenapa kemudian itu terjadi? Karena satu hal, kalau kita lihat Prabowo sebenarnya di bulan Mei itu cukup unggul. Kenapa kemudian di bulan ini itu cukup menurun? Karena konsolidasi politik yang dilakukan oleh Gerindra dan PKB terlihat sangat kurang solid kalau saya lihat. Kemudian pengasosiasian sekali lagi pengasosiasian antara Ganjar Pranowo dengan Presiden itu juga semakin erat, terlebih statement dari Pak Jokowi yang kemudian akan cawe-cawe dalam kontestasi politik ke depan. Meskipun cawe-cawe ini bisa diartikan banyak hal ya. Baik, Mas Santanto, kalau terkait dengan cawapres, saat ini sudah mulai banyak yang memasang-masangkan Ganjar Pranowo, Prabowo maupun Anies dengan bakal calon wakil presiden yang selama ini namanya beredar pun di survei Mas Hartanto juga sudah tertera siapa yang paling populer. Sejauh ini kalau pasang-pasangan yang diciptakan oleh pengamat politik ataupun masyarakat itu menentukan atau tidak sih fluktuasi ini? Ya, sebenarnya kalau salah satu hal yang bisa mendongkrak suara capres itu memang cawapres ya. Cuman memang kita lihat dalam skala hitung-hitungan matematis sekarang ini memang belum begitu terlihat dampak dari suara dari cawapres itu sendiri. Kalau kita berbicara individual memang dari angka cawapres sendiri yang paling tinggi itu memang Sandiaga Uno. Kemudian juga disusul Ridwan Kamil dan kemudian Erick Thohir. Yang mana sebenarnya tiga kandidat ini masih sangat fleksibel kalau mau dipasang-pasangkan dengan para tokoh ini. Jadi sebisa mungkin memang ketika ingin mendongkrak suara DP atau suara Prabowo atau suara Anies, memang pada akhirnya nanti salah satu penentunya adalah cawapres yang bisa mendongkrak suara itu sendiri. Baik, untuk sejauh ini dari beberapa survei yang rutin dilakukan sejak 2 tahun terakhir, Mas Hartanto, sebenarnya kapan masyarakat tadi dari hasil survei Mas Hartanto masih ada 0,3 ya yang masih belum menentukan pilihan. Itu kapan akan mulai menentukan pilihan dan mempervalid hasil survei ini? Ya, kalau kita berbicara masyarakat yang belum memutuskan ataupun menolak menjawab ini masih dalam tataran undecided voters ya. Dan itu angkanya sebenarnya kalau bisa kita lihat itu nanti akan relatif seperti ini saja. Bahwasanya memang para undecided voters ini akan kemudian menjadi para pemilih yang dalam kategori golongan putih atau tidak mungkin mengeluarkan pilihannya. Kecuali memang ada tawaran-tawaran program yang jelas dari para kandidat, kemudian juga popularitasnya juga semakin dikenal di publik, yang otomatis itu bisa mendongkrak suara. Akan tetapi ketika hal-hal tersebut itu belum bisa tercapai, mungkin angka undecided voters ini tidak akan berubah sampai pada akhirnya pemilu 2024 nanti berlangsung. Baik, terima kasih Mas Hartanto Rosojati, peneliti Populi telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam.